Halo para orang-orang baik yang ada di alam semesta. Gua Ade Rifki dan gua akan menjelajah untuk mencari-cari peluang-peluang baru yang selalu dimiliki oleh orang-orang optimis. Semua akan disajikan dalam cerita gua, Gerebek Wirausaha. Gua akan mulai Gerebek Wirausaha kawan lama gua yang ternyata punya hidden gems. Iya, beneran hidden gems loh, di seberang Pasar Ciputat, Tangerang Selatan. Gua harus menelusuri gang-gang kecil untuk bisa sampai ke rumah mungil dia yang nyaman banget. Kawan gua dengan Omega 5-nya menyajikan produk gacuan dia berupa house blend kopi garapannya sendiri dan kitchen produk berupa stick. Dari yang biasa sampai yang rare. Let's go! Kita gali lebih dalam lagi tentang bagaimana dia memulai usaha ini sehingga bisa memberi manfaat dan inspirasi buat kita semua. Halo ladies and gentlemen, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Nih di tengah-tengah masih ada suasana-suasana hujan. Akhirnya Gerebek Wirausaha dimunculkan untuk sesi pertama. Dan sesi pertama kita hadirkan kawan lama gua nih kebetulan. Namanya Bung Erik. Ya Erik ya? Erik, apa kabar Erik? Baik. Mantep banget, terima kasih banyak dengan segala macam protokol kesehatan. Kita udah physical distancing juga, jadi semprot dulu. Oh iya siap. Oke, Erik ini adalah apa ya? Gue mau bilang dia owner atau si inisiator dari salah satu konsep baru yaitu Omega 5. Omega 5 itu basicnya itu kopi dan stick ya, Erik ya? Ya betul. Kopi, stick, produknya itu nanti kita jelaskan lebih lanjut apa saja yang jadi produk-produk andalan dari Omega 5. Ya. Benar ya? Oke, Rick, gue mau ini nih, mau sedikit coba apa ya? Kita udah lama nggak ketemu nih. Gue mau kasih perkenalan lah buat para teman-teman semua. Mungkin juga ini kan bisa jadi motivasi buat mereka, Ya, inspirasi untuk mereka di tengah-tengah masa-masa pandemik si koron. Pakai A ini ya kan yang menyebalkan luar biasa. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini juga gue pengen mendoakan, kita doakan Rick supaya corona hilang dari muka bumi. Amin. Amin. Moga-moga ya teman-teman semua diaminin corona hilang dari muka bumi untuk selama-lamanya. Karena corona itu benar-benar bukan hanya sekedar penyakit berdasarkan virus, tapi benar-benar jadi virus hati dan menyebabkan aktivitas sosial kita jadi agak-agak terganggu. Kita nggak mau kayak begitu terus ya. Iya. Derek ya. Oke. Satu dan lain kesempatan kita mau bicara tentang apa itu Omega 5 dan bagaimana lo bisa memulai Omega 5 ini menjadi suatu hal yang mungkin sangat bermanfaat buat lo. Dan nanti juga mungkin lo akan dengan ini ya, boleh lah ya lo nanti berbagi ya dengan teman-teman. Ya pasti. Pastilah ya. Pasti. Oke, karena ini ilmu pasti yang bermanfaat buat kalian semua. Oke. Ini kopi nih. Anyway, gue mau ngasih tahu Erik itu adalah memperkenalkan kopi ke gue karena gue basicnya itu nggak suka kopi sama sekali karena gue kalau ngopi itu selalu kalau nggak sakit perut, Sakit kepala. gue pusing. Bener bro. Ya gue diracunin sama dia lah kurang lebihnya ya. Sekitar berapa lama ya? Sekitar 4 tahun yang lalu lah. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu gue nggak bisa ngopi sama sekali. Mau kopi yang onoan lah, onoan. Yang ginian lah. Yang ginian lah. Apalagi yang kopi-kopi kayak begini sebenarnya gue nggak terlalu ini. Gue nggak bisa memulai itu sampai akhirnya Erik mengendalikan gue dan bisa membuat gue menghipnotis gue untuk akhirnya gue bisa ngopi gitu. Ini apa nih bro? Ini Apa kopi with soaking soda. Bustok dong ya? Bustok. Oh, gue udah lama banget gak ketemu Bustok. Yoi, ada berapa lama kita gak ketemu nih ya? Ada setahun ya? Setahunan. Ya selama corona terus sama kesibukan dah ya. Oke, udah kurang lebih setahun gue nggak ngopi di tempat Erik nih. Coba dulu, seruput dulu. Seruput dulu. Gimana? Ini Bustok. Bustok itu gue mau bilang dulu itu gue penikmat alkohol gitu kan. Kalau gue mau bilang sedikit, Bustok itu mirip-mirip kayak bir hitam lah, kurang lebih gitu ya. Nostalgia dong. Oke, gue memang berhenti alkohol sejak tahun 2007 dan Erik memperkenalkan nostalgia seperti itu. Banyak banget produk-produk Erik yang sebenarnya itu mirip-mirip dengan minuman mahal. Tapi sebenarnya itu virgin juga ya, ya. Non alkohol, betul Non-alkohol. banyak. Mau mocktailnya, dulu tuh yang mirip banget sama Baileys. Ada kopi shaker. Coffee shaker itu enak banget. Lu harus bikin lagi tuh bro. Pasti. Harus bikin lagi coffee shaker. Itu rasanya bener-bener kayak Baileys bro, kayak Baileys. Pokoknya lu harus
gue merindukan banget itu, gue merindukan banget. Oke, kalau ini bustok itu memang ada basicnya itu espresso ya. Espresso itu tahu kan ya pasti ya, secara kopi itu kuat banget ya kan. Strong. Nah, lu pikirkan, gua itu bukan penikmat kopi sampai akhirnya gua bisa terbiasa dengan kopi sejenis espresso sebegini gitu. Anyway, dengan segala macam kelebihan kopi, kalian mesti tahu kopi itu kayak gimana, dan Erik salah satu yang punya gacoan di kopi. Oke, Erik. Ya, Gimana nih Omega 5? Fine-fine aja ya, bagus-bagus aja ya sekarang ya. fine walaupun masih dampak pandemi. Ya kita fleksibel lah. Kita harus cari celah gimana caranya survive. Betul. Seperti itu. Memang ya, masa pandemi itu adalah bagaimana caranya kita harus survive dari keadaan yang ada, fleksibel dari keadaan yang ada. Ya. Dari yang nggak bisa harus bisa, gimana caranya? Betul. Ya itulah bagian dari new normal ya kan, Ya. bagian dari normal baru. Kita harus bersanding dengan si koron gitu kan. Syukur-syukur nanti dia musnah. Tapi Amin. ya paling tidak sekarang lo bisa melakukan itu ya. Lo Ya. struggling ya di sini ya. Ya. Dengan Jadi segala awalnya kejadian. kan sejarahnya Omega 5 itu ada di toko. Ya, Nah. dulu lu sempet ya, gue sekali Betul. tuh pernah tuh, ya setahun lebih lah ya. Iya, betul. Setahun lebih gue pernah tuh, waktu itu lu punya nasi goreng ya? Nasi goreng sama kopi juga. sama kopi Iya. juga pastinya. Nah, terus setelah pandemi Hmm. kan ada tuh namanya PSBB. Ya, PSBB Nah. lockdown. Namanya tempat ngopi, kan itu memang social place ya. Orang buat bersosialisasi di situ. Iya, di sini kena ya. Ya, betul. Di Jadi ada Tangerang tembok- Selatan, Ciputat, Iya, Rock City betul. ini kena juga ya. Iya, Ciputat Rock City. Ciputat Rock City bro. Asal lu tahu aja, nanti gue bahas lebih lanjut kenapa ini unik buat kalian dan anti mainstream banget. Kenapa sih gitu kan? Karena perlu gue kasih tahu, ini posisinya Omega 5 ada di rumah Erik berukuran studio gitu kan. Tapi homey banget, cozy banget, dan letaknya itu ada di seberang pasar Ciputat. Jadi kalau lu nyari-nyari di Google itu akan sulit, lu nyari-nyari pinggir jalan akan sulit. Ini bagian dari hidden gems sebenarnya. Ini kan lagi marak-marak hidden gems ya, tapi Erik sebenarnya nggak memikirkan hidden gems ya. Dia hanya pengen memperkenalkan bahwa anyway dengan segala produknya dia yang kalau kita dapatkan di luar-luar itu jadi mahal, di sini jadi Bisa kita pangkas lah Betul. semua kos-kos yang tidak perlu. Betul Jadi sekali. lebih murah. kompromi ya sama kantong ya. Iya. Khususnya kantong-kantong kaum marginal. kaum marginal. Elah. Oke, gue bahas sedikit tentang nasi goreng. Nasi goreng Erik itu salah satu yang enak gitu kan. Makasih. Salah satu yang terbaik menurut gua nasi gorengnya. Dengan segala macam racikan dan ramuan dia, yang pastinya harus nasi perak, ya kan? Harus Ya. nasi perak loh, Rik, ya kan? Betul. Gua emang Tapi cerewet, bukannya kan? beras kantor juga yang gue Bukan pakai. pra kantor ini. bukan pra pegawai negeri. Kalau dulu diistilahkan pra pegawai negeri yang ada kutunya itu. Ini enggak. Ini pra mahal. Tapi intinya adalah bahwa nasi goreng ya, gue emang agak-agak ini ya bro ya, kalau soal makanan. Lu milih. Bener. Milih ya, selektif banget ya. Bener. Itu. Selektif. Tapi emang begitu gue. Iya. Di produk Erik ini salah satu yang jadi andalan di Omega 5 itu ada sticknya bro. Ada stick loh ya kan? Setelah di toko gue bergeser di rumah. Nah, gue coba gimana caranya menyajikan makanan secara online. Iya online ya. Terus cari efisiensi dari bahan material yang nggak gampang waste, karena kan orang identiknya kalau bisnis makanan itu kalau nggak laku basi. Iya betul. Seperti itu. Nah, sedangkan kondisi sedang seperti ini kan, pandemi kayak gini, Pandemi, pembatasan gitu kan. betul, daya beli pun menurun. Betul. Jadi gue geser dari toko ke rumah, terus hanya melayani online. Online. Oke. Ya, entah itu delivery atau via GoFood juga bisa. Via GoFood lah ya, GoFood Iya. atau Grabfood ya. Ya. So far yang kerja sama GoFood aja. GoFood. GoFood aja. Oke. Anyway, ya itu tadi mekanisme cara memesan atau menikmati produk-produk dari Omega 5 adalah dengan coba aja dicari di GoFood pasti ada ya. Pasti ada. Omega 5 lo ketik aja Omega 5 di GoFood pasti lo dapetin itu. Untuk dapetin kualitas-kualitas produk-produk makanan yang bisa didapetin harusnya itu di hotel bintang 5 atau di tempat-tempat yang agak-agak eksklusif ya. Ya. Iya. Di sini Erik bisa hadirkan itu. Tahu nggak lu produk-produknya apa aja? Gua review ya sedikit beberapa produk yang sering akhirnya membuat gua mengobati kangen gua gitu kan. Mengobati kangen gua. Barusan gua nyobain Tomahawk. Tomahawk gua hajar ya kan. Tomahawk 500 gram itu dibanderol kurang dari 300.000 bro.
300.000. Itu bagian stick itu yang kategorinya rare ya? Ya, langka. Kategori rare. Kategori langka. Terus selain itu apaan punya? Apa lagi yang lu punya? Kita Dulu juga gua pernah nyobain T-bone ya. T-bone ada. T-bone punya ya? Dan gitu Wagyu. Wagyu, Wagyu Japanese ada. Wagyu bro. Ya. Dia punya Japanese Wagyu. Yang biasa-biasa ada ya. Biasa-biasa ada, regular stick pun ada. Ada yang Cuman, Australian untuk yang pemilihan selection select ya, US select. US Select itu sama yang Australian Grade S. Oke, great. Jadi yang kita pakai untuk regular stick kita untuk grade-nya itu S untuk Australia, US Select itu untuk Amerika punya daging. Nah, itu kualitasnya untuk stick lumayan oke, udah oke malah. masuknya itu udah Iya. udah middle ya. Iya, middle up. Middle up lah ya. quality. Hmm. Betul. Ya di Eric itu memang begitu. Jadi kualitas produknya atau makanannya ya baik stick itu, terus juga apalagi sih selain itu ada sushi ya. Ada sushi. Ada sushi juga, tapi Cuma kita nggak otentik real Japanese sushi ya, Oh, oke. karena basic materialnya kan memang stick. Jadi kita berpikir gini, kalau makan stick pakai nasi kan norak ya. norak banget bro. Aku sering banget nemuin itu di beberapa warung stick itu Nah, bahkan cuman- ada nasinya. Iya, cuman bagaimana gue ngerubah image itu? Eh, Jadi namanya kita orang Indonesia Raya nggak makan nasi belum makan, Iya. ya toh? People 62 bro. Iya. People 62 emang begitu. Jadi gue remake. Hmm. Jadi sushi itu dalamnya tuh olahannya, fillingnya itu dari ayam yang di grill Oke. dan daging sapi di grill juga, baru kita roll Oke. sebagai sushi. Apa lagi selain Jadi itu? secara nggak langsung lu menikmati sushi pakai nasi dong. Oke. Seperti itu. Oke, Konsepnya sebenarnya sih seperti itu. cuma lu mencoba Mengakomodir sesuatu yang mengkamuflase ya, mengkamuflase. Lu sebenarnya lagi ngejebak orang-orang gitu kan, ngasih plot twist. Sebenarnya lu makan seperti apa yang lu pengen, lidah lu pengen gitu Iya. kan. Walaupun sebenarnya harusnya tidak seperti itu gitu kan. Betul. Jadi intinya ya gue mau ngasih tahu sih, ya ini bukan empal bro gitu kan, bukan empal, bukan gepuk ya kan, ya jangan pakai nasi lah gitu. Kan lu akan bisa menikmati kualitas steak terbaik itu ketika itu dimasak dan disajikan serta dinikmati dengan cara yang tepat, yoi, ya kan? Betul. Oke, lu akan tahu bahwa bagaimana caranya memproses steak itu kayak gimana. Itu kan ada tuh, ya kan? Kita kasih juga tuh bagaimana cara Eric memproses steak itu jadi kualitas yang terbaik, ya kan? Karena susah loh. Susah gampang. Mengelola stick itu susah Iya. ya bro ya. Di Betul. beberapa tempat itu bahkan kalau ada kesalahan dalam ini chef bertanggung jawab tuh ya. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya yang dipesan itu daging-daging yang benar-benar premium ya. Kayak Seperti kayak Kobe, Kobe. Matsuzaka, Oh, Blackmore. Blackmore, oke. Nah, itu kan- Matsuzaka kayak gurunya Shinchan. Gurunya Shinchan. Singkat aja. Tapi gue pernah di beberapa kesempatan itu, walaupun sebenarnya gue nyari gratisan sih. Itu stick mahal ya bro ya. Ya, betul. Above a Mio ya. Up. A Mio up pasti Ya. ya. Pasti emang sekitaran segituan dengan segala macam penyajian. Gue pernah nyobain entah Kobe entah Matsuzaka waktu itu, gue sampai ditarik sama chefnya. Karena emang itu special request ternyata, dan itu nggak Iya. ada di menu. Tidak ada memang. Nggak ada di menu ya. Ada di salah satu restoran dibilang Walaupun Jakarta ada Selatan. di menu itu terpisah menunya. Iya. Jadi spesial menu. Betul, dan itu emang enak banget. Dan tapi lu bisa dapetin itu di sini. Di Omega 5 yang notabene-nya itu ada di dalam gang. Lu bayangin, steak ada di dalam gang. Gang kecil, Bro, di seberang pasar Ciputat. Ciputat Rock City, lu tahu kan Ciputat kayak gimana bentuknya, ampun deh. Eric akhirnya buka di rumahnya yang hobi ini dengan segala macam keterbatasan ya Rick ya. Ya, masih Nah. banyak kekurangan memang. Masih banyak kekurangan. Artinya gini loh, maksudnya Cuman pada tetap. saat kita bilang keterbatasan, Eric, sorry to say nih buat teman-teman semua, kalau pengen menikmati di sini gitu kan, itu harus by request atau by reservasi. Iya, betul. Ya, karena memang sangat terbatas banget di sini. Paling cuma berapa orang? 5 sampai 8 orang. 5 maksimal. sampai 8 orang, dan waktunya itu terbatas dimulai dari maghrib ya. Ya, Dari maghrib maghrib sampai jam 11. sampai jam 11 atau till drop. Enggak sih, sebenarnya sampai jam 11. 11 saja, jangan sampai till drop, Pak. Jangan, karena Pagi ya. besok harus beraktivitas lagi. Iya, gitu. betul. Oke. Gua
apa ya, mau coba masuk lebih dalam lagi nih Rick, tentang tadi kita bahas stick udah panjang lebar, sempat juga tadi bahas kopi, tapi gue pengen kopi itu lebih punya segmen khusus sih sebenarnya. Gue pengen punya segmen khusus di kopi, tapi oke lah kita bahas stick dulu ya kan. Gue pengen mikirin nih gimana caranya seorang Erik dengan segala macam. Gue tahu Rick gitu kan, sekitar 2 tahun yang lalu lu kan agak-agak terpuruk ya, bukan terpuruk sih, gue mau bilang lu benar-benar melakukan shifting nih, melakukan shifting, loncatan yang begitu besar gitu kan. Lu ambil keputusan untuk berusaha sendiri, wirausaha sendiri gitu kan, ya kan. Itu gimana lu memulainya, motivasi apa, mungkin juga kalau lu boleh kita kasih masukan gimana tips and triknya untuk memulai sesuatu ini, kalau perlu angkanya gitu. Gimana Jadi awalnya memang ada niatan ya. Niatan bagaimana caranya kita bikin usaha tapi nggak melenceng di bidang kerja yang sudah kita jalani gitu. Oke, memang lu basicnya di situ di food and beverage gitu kan. Nah, jadi adalah ide buat bikin omega 5 nasi goreng, di mana omega 5 itu juga diambil dari telur yang kita pakai. Jadi kita waktu itu bikin nasi goreng telurnya pakai telur omega. Iya, tahu. Ya, sempat ngerasain gua. Iya kan? Kalau mau bikin nasi goreng bilang sama tukangnya, gua mau ngasih tau lu, kalau bikin nasi goreng jangan pakai bilang telurnya dipisah. Nasi goreng itu sempurnanya itu pada saat telurnya itu di orak-arik bareng. Iya. Gue mau ngasih tau, kalau lu pengen telurnya dipisah minta tambahan, ya kan? Iya. Minta kayak semacam apa, ekstra ya? Ekstra, additional gitu. Jangan dipisah bro, karena nasi goreng berubah rasanya pada saat telurnya dipisah. Bener gak gue? Betul. Ini masih cerewet nih gue soal nasi goreng. Karena waktu itu Erik pakai nanyain ke gue, bro telurnya dipisah apa? Enak aja lu dipisah, gue bilang kayak gitu. Jangan dipisah, telur harus dicampur gitu kan. Kalaupun mau ya tambahin aja jadi ekstra ya. Ekstra. Terus gimana Rick? Gimana? Lu mulai itu jadi warung, jadi kedai gitu kan? Ya. Awalnya kan nasi goreng dan kopi itu dari warung, dari kedai. Nah itu alat-alat yang kita pakai udah kita siapin tuh. Ya. Walaupun nyicil ya. Jadi waktu itu lagi kerja itu sempat beli ini beli itu karena udah ada niatan berusaha. Jadi dari apa nih yang kita perluin, kita bikin list kan, planning listnya kita buat, alat-alat dulu yang diperlukan apa. Terusnya setelah itu bebenah tempat, terus kita running deh. Running ya? Running langsung. Kalau lu memulainya itu dari warung, berarti kan lu kan udah geser nih dari warung, lu pindah akhirnya sekarang dengan segala macam keterbatasan dengan PSBB-nya ya kan? Betul. Nah, itu lu akhirnya memutuskan untuk buka di rumah nih dengan omega 5 dan artinya shifting juga di produk. Iya kan, ada stick ya kan, sekarang lebih fokus di sticknya. Oke. Nah, gue mau tanya nih, lu memulainya gimana? Terus mungkin kalau lu boleh kasih kita masukan, ini kan hidden gems ya kan? Hidden gems ini di rumah lu pula gitu kan? Artinya mungkin ada biaya-biaya yang tidak perlu ada seperti biaya kontrak gitu kan? Ya betul. Ya kan, biaya kontrak nggak ada, artinya sudah masuk dalam ranah itu semua. Apa aja sih yang diperluin untuk memulai ini? Yang dibilang tadi alat, nah, alat itu pertama untuk storage ya, karena kan tadi kita shifting ke stick. Karena kan gimana caranya material ini nggak cepet waste, nggak cepat spoil. Iya betul. Ya kan, karena kan makanan identik dengan itu. Nah kalau di steak itu kan semuanya all frozen, dari daging, mixed vegetable, kondimen, semuanya kita frozen. Jadi aman. Secara umur ya sebulan 2 bulan itu oke lah ya. Seperti itu. Sebulan 2 bulan kayak macam ini nih apa dry age juga ya? Ya dry age. Salah satu produk lo juga. Dulu gua pernah mesen sama dia dry age untuk tahun baruan. Gua nggak kesini ya. Gua nggak dry age kesini. lu makan di sini. Oh, yang lo pesen itu cold smoke. Cold smoke. Ya. Oke. Jadi yang udah jelasin sama lo. Jadi daging itu ada proses pengasapan, tapi tidak ada proses pemasakan. Oke. Jadi nanti di rumah itu lo olah menurut Danes ya, tingkat kematangan bisa ya. Seperti itu. Itu enak banget ya. Enak banget asli. Itu salah satu stick mahal juga ya sebenarnya ya. Iya. Karena prosesnya agak karena membutuhkan alat dan apa ya, pengetahuan buat bikin dry age atau cold smoke. Bro, kita akan lompat-lompat nih. Kita akan ngebahas tentang beberapa hal. Nah ini kan gue pengen tanyain juga. Tadi kan kita sempat ngomongin tentang lu bagaimana memulai ini gitu kan. Ya. Apa aja yang diperluin. Lu tadi udah bicara lu butuh freezer atau chiller ya, gitu untuk kan. storage. Untuk storage itu kan, karena ini daging frozen ya. Ya. Karena ini raw material itu biasanya frozen.
Karena situasi itu makanya lu bisa sedikitnya mengatur sedemikian rupa untuk manajemen storage-nya gitu kan. Lantas untuk manajemen bagaimana lu membelanjakannya gitu kan. Betul. Sampai akhirnya ini bisa running well terus gitu kan. Tapi untuk memulainya apa saja sih yang dibutuhin di Omega 5 untuk bisa jadi usaha yang tepat guna gitu kan. Lu udah butuh chiller pasti, freezer pasti gitu kan. Alat masaknya gitu kan. Kompor, alat masak ya kayak gitu seperti kompor. Udah gitu pan teflon. Karena untuk beli grill Hmm. sendiri yang real grill itu kan harganya lumayan. Lumayan, Ya kan? benar. Nah, kan sekarang banyak tuh produk-produk kayak square pan, tapi ada Pakai ini ya apa? Yang kayak teflon itu tapi ya, betul. Griddle sih, jatuhnya seperti griddle. Itu yang bisa griddle itu maksudnya yang apa? Yang untuk teppanyaki. Iya, isi. Ya, kayak gitu. Nah, jadi sementara pakai itu dulu kita di sini. Ya, dengan segala keterbatasan lah ya. Iya, betul. Dengan segala Kisaran untuk semua kita mulai waktu itu 15 juta lah. 15 juta. Ya. Kalau stick doang. Stick doang. Oke. Ini 20 juta apa tadi? Oh, lu udah bilang? sama kopi. Oh, kalau 20 juta itu sama kopi kalau 20 juta. iya, tadi sempat Erik mention gua gitu kan untuk memulai ini sampai 20 juta. Ternyata 20 juta itu masuk ada inian ya? Ya, untuk alat-alat kopi seperti grinder, roasting mesin. Oh, ada seperti itu. roasting mesin ya, wajar bro, ada roasting mesin ya kan. Iya. Tapi untuk aset sendiri paling nggak untuk memulai stick ya, let's say lah 7 sampai 10 juta bisa habis lah ya. Bisa habis. Ya, Tapi itu dia. Ya apa aja sih yang dibutuhin kan paling kan kayak stove burner ya. Ya, Stove burner, terus ya kompor lah, apaan lagi sih, boiler dan lain-lain. Boiler buat kopi ya. boiler untuk kopi. Boiler buat kopi. Kayak intinya kayak gitulah. Nanti kita akan bahas tuh di situ. Kita akan kasih detailnya apa-apa aja saja yang apa-apa aja yang Erik butuhkan untuk bisa memulai Omega 5 termasuk tempat loh, termasuk tempat itu. Angka 15 juta itu termasuk tempat. Nah, Betul, kalau benar, tempat. lu udah ngomong nih 15 juta exclude kopi gitu kan. Ya. Walaupun sebenarnya udah ada part-part kopi juga di situ ya sebenarnya. Ya kalau lu mau tambahin buat ngeros kopinya, ya, mesin roastingnya itu memang perlu nambah biaya sampai 5 jutaan. 5 jutaan. Itu Tapi pun kan- yang custom ya, untuk bukan pabrikasi mesin roastingnya seperti itu. Ya artinya kan kalau emang teman-teman mau memulai kan belum tentu perlu mesin itu, karena Erik itu kan memang dia pengen bikin house blend sendiri ya. Betul. Pengen bikin house blend sendiri. Ada berapa house blend di ini? Selama ini sih yang kita pakai 3. 3. Jadi 3. 3 house blend dari 3 pegunungan. Dari 3 gunung. Yang 3 gunung. major yang kita pakai itu sebenarnya ada 4 gunung sebenarnya. Nah, yang Pulau Arabica 1 itu dari Toraja, Ciwidey, Gayo sama Temanggung. Oke. Nah, itu Pulau Arabica. Itu mah karakternya beda-beda lah ya. Ya, betul. Jadi kan intinya house blend itu untuk gimana cara gabungin untuk mendapatkan rasa yang seimbang Aha. antara acidity, bitter, Ah. tapi bitter nyaman ya, Nah, sama aromatik yang sweet Fruity. atau fruity Aha. seperti itu, atau yang nutty. ngerti gua bro. Dulu kagak ngerti kopi gua. Dulu gua ngerti kopi jadi mulai ngerti karena emang kita bahas ini terus menerus karena gua tuh orangnya kepoan sebenarnya, kepo banget. Kalau ditanya pengen jadi expertise di kopi apa semua segala macam, biarin lah itu ranahnya Erik gitu kan. Mau expertise di beverage atau kuliner juga biarkan Erik lah yang jadi itu, walaupun gue pada dasar gue juga suka masak gitu kan. Erik tahu banget gue juga suka masak ya, walaupun yang gue suka masak itu masakan rumahan ya, kayak sayur asem ya kan. Jadi mungkin Om Ade, apa tuh? untuk memulai semua kisaran 10 sampai 15 itu kayaknya udah bisa jalan. Udah bisa jalan lah ya. Sudah bisa jalan. Itu sama material ya. Itu untuk udah produk sama awal. raw material bro, raw material awal. Untuk running laginya, untuk raw material tuh biasanya lu pembelanjaan lu berapa? Seminggu atau sebulan? Per 2 minggu. Per 2 minggu. Berapa tuh Ya, bro? per 2 minggu antara 1,5 sampai 2 juta. Itu pun yang sudah dihasilkan. Cuma 1,5. Ya kan? Itu Iya. ngambil dari yang udah dihasilkan. Iya, betul. Omset lu berapa emang kalau lu mau ngomong kayak gitu? Per day itu berapa? Atau per night ya? Karena lu buka cuma dari jam 6 Ya, ya? dari jam 6 Dari sampai jam jam 11. Selebihnya kalau untuk siang dari jam 10 itu cuman melayani GoFood. Oh, GoFood. oke. Jadi sebenarnya untuk jam operasionalnya panjang nih. panjang. Lebih dari 12 jam. Mhm. Dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Mhm. Tapi jam 10 sampai jam 6 itu GoFood. GoFood aja. Enggak GoFood. enggak Iya. enggak ada Nggak ada terima service dine-in. di ini ya, Betul. enggak ada dine-in ya. Ya. Hmm. Nah, ya di saat jam 6 sampai jam 11 itu baru kita terima reservasi. Oke. Dan itu pun terbatas. Terbatas ya. Dan iya, apalagi tuh. kalau misalnya Reservasi Anda itu terus.
special request. Misalnya Kayak tomahawk. iya tomahawk berapa gram, gramasinya berapa, terusnya mau dimasak apa, kondimennya apa. Seperti itu. Nah, itu mesti kesiapan tuh. Oke. Seperti itu. Nah, Jadi itu bisa dia. by request. Nah, itu dia ya, yang seperti Bung Erik katakan. Kalau untuk mau dine in, bener-bener teman-teman dengan segala macam keterbatasan yang ada di sini gitu kan. Karena memang situasinya tempatnya memang cukup mungil gitu kan, walaupun hobi ya teman-teman harus ngerti gitu kan. malum Di ya. sini harus by request atau by Betul. reservasi. Request untuk produk-produk yang sifatnya itu rare ya kan. Reservasi untuk dine in. Dine in, Ya. betul. Untuk dine in teman-teman harus reservasi kisaran 5 sampai 8 orang. 5 sampai 8 orang masih bisa nampung gitu kan. Dari sekitar jam 6 sore sampai jam 11 malam. Ya. Itu oke, itu fine. Di seberang pasar Ciputat, Bro. Tetap Nanti- protokol kesehatan kita pakai. Oke, tetap protokol kesehatan tetap dipakai sama Ya. Erik, walaupun dengan segala macam keterbatasannya, Erik akan tetap menggunakan itu sebagai bagian dari komitmen dia menjaga dan menjaga diri kita dari Si koron. si koron, dari efek-efek negatif dari Ya, si koron. betul. Oke, Rick. Tadi gua singgung lo terkait dengan omset lu berapa sih kalau untuk lu udah memulai Omega 5 kurang lebih sekitar berapa lama nih untuk yang di rumah ini? Waktu semenjak pandemi aja. Oke, let's say 6 bulan lah ya. 6 bulan, 7 bulan. 7 bulan lah ya. 7 bulan. Berapa, Rick? Kalau lu boleh kasih kita bocoran. Bocoran aja, Rick. Include- Lu boleh range deh kalau Include GoFood sama dine-in. Hmm. Selama ini sih masih kisaran antara ya 700 sampai 1,5 juta. sampai 1,5 juta. Iya. Cuma Segitu. ada di rumah omset segitu. Yang kerja cuma dia sama bininya. Ya, cengli lah kalau kayak gitu ya. Cengli. Bocengli lu, Bro. Kalau Iya. kayak begitu bocengli, Bro. Karena emang apa? Karena memang ya ini upaya lu untuk bisa struggling ya dalam Betul. situasi kayak begini dengan segala macam keterbatasan. Erik sih pengen-pengen aja buka restoran gede gitu kan. Banyak banget yang pengen modalin dia, tapi dia dengan segala macam daya upayanya dia pengen berusaha untuk mandiri menjalankan ini sendiri gitu kan. Berusaha seperti Banteng. itu. Kecuali kalau teman-teman misalkan minta bantuan. Karena kalau dengan kayak begini lu bisa jadi konsultan juga, Rick. Bisa dong. Bisa lah di Dan lu oke Bisikan. sebenarnya kalau. Nah, kalau konsultan Erik masih memungkinkan untuk oke gitu kan. Tapi kalau untuk dia pengen benar-benar berusaha membangunnya sendiri karena dia pengen bangun Omega 5 itu berdasarkan passion ya. Passion. gitu. Betul. Karena once lu bicara sebuah usaha itu didasarkan atas passion, maka untung atau cuan datang dengan sendirinya. Ya, Amin. Rick? Benar ya, Rick? Ya. Oke, gua nggak mau panjang lebar lagi sih sebenarnya, tapi kita masih ada beberapa bahasan. Bahasan kita nggak terlalu banyak, mungkin sebentar aja. Gue pengen coba teman-teman saksikan dulu di mana gue bisa dapetin Omega 5. Gua sekalipun temennya agak susah loh nyari Omega 5. Sebentar ya, kita saksikan dulu di video selanjutnya. Menuju ke Omega 5, kalian hanya perlu pastikan melaju ke arah Ciputat. Dari arah Lebak Bulus melewati UIN dan sesampainya di flyover kalian harus ambil lajur paling bawah kiri. Cari saja Gang Masjid Al-Hoisun yang letaknya di seberang Pasar Ciputat. Masuk sedikit lalu tengok gang kecil di sebelah kanan. Nah, Omega 5 Nan Mungil berada tepat di pojok gang. Oke, kita kembali lagi. Tadi teman-teman udah coba lihat dan saksikan tentang sedikit cerita-cerita tentang bagaimana gue cara menemukan Omega 5. Nggak susah kan? Iya, nggak susah sih, tapi ya teman-teman pikirin lah kalau mau kesini, pastikan teman-teman request dulu sama Erik gitu kan, reservasi, dan pastikan supaya disediakan tempat parkir karena ini ada di Betul. dalam gang, Bro, ada di dalam gang. Kalau teman-teman pakai motor sih nggak ada masalah, ataupun mau jalan kaki ya, kalau dari Lebak Bulus caranya kayak gimana tadi udah gue ceritakan di situ, gitu kan. Tapi kalau untuk pakai mobil, pastikan teman-teman reservasi dulu di Erik. Kita akan kasih kontak Erik itu nanti ada di layar, ya kan? Ada ya? Oke, di situ udah ditampilin gitu kan. Lo bisa follow IG-nya Erik juga gitu kan untuk bisa follow IG-nya Erik, follow IG-nya si Omega 5. Omega 5. Omega 5. Lo bisa lihat itu di situ tentang apa-apa saja yang ada di Omega 5 dan bagaimana proses reservasinya. Oke, secara produk udah ya kan, secara bocoran terkait dengan ide awal, terus anggarannya sampai akhirnya lu punya omsetnya juga, Ya. lu sudah cerita. Next lu mau ngapain? Kira-kira nih, dengan Omega 5.
Apa nih? Gue pengen ada omega-omega yang lain. Omega 6 dong. Ya entahlah pokoknya omega-omega Omega lain. 52. Omega 52 gitu. Ada rencana lo kira-kira untuk ini? Kalau untuk tempat sih apa? kayaknya gue udah ada yang gue incer. Ada yang Itu diincar di ya? bilangan daerah Parung kayaknya. Kan 40 meter. Gua tahu tuh maksudnya siapa. Gimana tuh? Gimana? Aduh. Jadi gue pengen bikin konsep yang sama, Ah. tapi mungkin lebih natural ya. Di sana dikelilingin kebun singkong. Ide gem banget bro di situ. Asli, lu bukan hanya susah nyari tempat di sana. Sebenarnya bukan susah sih. Banyak cara menuju ke sana ya. Betul. Erik. Banyak cara menuju ke sana. Erik udah ke sana nih. Udah ke sana ya. Iya, pokoknya kalau ke sana itu kayak bukan di Parung. Kayak bukan di Parung. Iya. Ini di Tapi Parung di ya. belakang pasarnya. Ya oke, lagi-lagi kita mendekati pasar ya kan. Satu hal yang memang akhirnya kita mau bicara, mau usaha apapun sekarang itu nggak ada batasan, ya kan? Betul. Nggak ada batasan. Yang penting adalah kemauan, ya Betul. betul kan? Yang penting ada kemauan, ada passion, lanjutkan itu. Lu mau tempatnya dimanapun, sebenarnya akhirnya bisa bergerak atas dasar ya itu tadi. Aksinya aja dulu, implementasikan langsung, ya kan? Betul. Akhirnya seperti video ini ya kan, akhirnya gue bikin juga tuh video ini kan untuk bisa jadi motivasi dan inspirasi buat teman-teman melakukan memulai wirausaha. Amin. Karena pada dasarnya kalau mau jadi wirausaha itu otak itu jangan ditaruh di kepala bro, tapi harus ditaruh di dengkul. Pala itu dipakai untuk banyak pertimbangan dan mikir-mikir mulu bro, ya Iya, kan? betul. Sedangkan kalau di dengkul Langsung aja. dipakai Jalan langsung aja. dipakai untuk jalan, dipakai untuk aksinya langsung, ya kan? Betul. Mudah-mudahan video ini bisa memotivasi teman-teman semua Amin. untuk memulai wirausaha baru, mau segmennya apapun sebenarnya. Didasarkan atas passion kita, gitu kan? Passion punya, ilmu punya, jalanin. Masalah modal, tadi Erik bilang, nyicil-nyicil bro. Nyicil. Nyicil-nyicil, Nggak perlu semua- sekaligus kok. nggak perlu sekaligus Ya. gitu, bener. Ya, kebukti Erik bisa menjalankan itu, omsetnya bisa menutupi paling tidak menjadi backbone baru ekonominya, ya kan? Ya. Ya, itu dia. Ini yang kita butuhkan untuk apa ya? Menopang ekonomi di Indonesia. Karena pada dasarnya salah satu jenis ekonomi yang bisa menopang ekonomi baru di Indonesia itu adalah ekonomi kreatif. Ya. Backbone-nya ya itu tadi, UMKM itu pernah menjadi penyelamat ekonomi Indonesia. Jadi kita pertahankan orang-orang macam kayak Erik ini nih. Wah, Orang-orang thank you. kreatif kayak Thank you. Erik, ya kan? Walaupun kontribusinya kecil gitu kan, tapi kalau dibikin banyak gitu kan, dibikin banyak, mudah-mudahan bisa menjadikan Indonesia lebih berjaya lagi ke depan. Ya Amin. nggak San? Ya, betul. Oke, mantep benar. Oke, mungkin gua rasa cukup ya. Kalau mau bahasan-bahasan lain nanti gua akan bahas lebih detail lagi tentang produk-produk Erik gitu kan. Nanti ada bahasan khususnya. Cuma kita kupas kulitnya aja dulu ya. Iya. Kupas kulitnya dulu ya Erik ya. Nanti kalau mau bahas tentang Erik expertise di kopi, expertise di daging lebih lanjut gitu kan. Nanti kita adakan segmen-segmen selanjutnya. Oke? Ya bro ya? Siap. Bro, terima kasih banyak Rik atas sambutannya, atas Sama-sama. kehangatan lo. Thank you. Ya, ini kawan lama gua, akhirnya gua bisa bertemu lagi di tengah di tengah situasi yang ya agak-agak gerimis-gerimis ini ya. Gerimis-gerimis apa ya? Mengundang. Gerimis-gerimis mengundang. Kayak ini lagu siapa Malaysia. Melayu banget. Oke, Rik. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga kita selalu terjaga, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan supaya kita selalu dalam lingkaran kebaikan, tetap menginspirasi, tetap punya komitmen untuk bisa menjadi dan berusaha dan optimis selalu. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di segmen selanjutnya di Gerabak Wira Usaha. Thank you, bro. Thank you, sama-sama. Mantap, mantap. Cing-cing lagi lah. Cing-cing dong. Cung.